Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Komarudin selaku pembawa tausiah kita yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu guru semuanya, ya baik yang dari SD maupun yang dari SMP, serta para partisipan, Bapak Raharjo yang kami hormati, dan ibu-ibu yang lainnya, ya yang tak dapat namanya kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada Bapak hadirin sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan rela, dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu pada malam hari ini kegiatan takziah virtual, ya dalam rangka kita mengenang ya telah wafatnya almarhumah Ibu Priyanti binti Wiryo, ibunda dari Bapak Dedi Marwanto SPDI. Hadirin sekalian yang berbahagia, ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan segala kewajiban kita sehari-hari. Ya, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami tidak akan panjang kalam lagi. Marilah kita buka acara kita ya pada kesempatan kali ini ya dalam acara takziah virtual untuk mengenang almarhumah Ibu Priyanti binti Bapak Wiryo, yaitu ibunda dari Bapak Dedi Marwanto, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawatul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Alwi Shihab. Kepadanya kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah tadi pembacaan tilawatil Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Alwi Shihab. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang membaca, mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir dari Al-Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana pada kesempatan kali ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Edi Marwanto. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan takziah hari ketiga mengenang wafat ibunda kami, Ibu Parianti binti Wiryo. Dan sholawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 41, Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 39, Ibu Intan, dan guru dari SMP Muhammadiyah 39. Kemudian ada Pak Raharjo, ini hitungannya tetap Muhammadiyah ya Pak ya, walaupun bukan di Muhammadiyah lagi ya. Insya Allah. Ya, Ustadz Komarudin, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir untuk mengisi takziah malam ini. Kemudian ada juga Ibu Siti Mursida ya dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah juga. Dan ada kakak-kakak saya yang hadir Pak. Ini dari yang sekarang sedang berada di Wisma Atlet. 5 orang, 3 orang kakak kandung saya, 1 orang ponakan, 1 orang kakak ipar. Ini 5 orang ada di Wisma Atlet. Kemudian ada kakak saya lagi, Pak Mas April. Mas April Susanto ya lagi di rumah, mungkin masih baru pulang dari kerja. Ada juga beberapa orang tua murid yang memang mohon maaf saya nggak men-share di grup orang tua murid, hanya di internal guru karyawan dan di grup Muhammadiyah saja. Untuk yang kesekian kalinya kami ucapkan terima kasih kepada yang hadir di sini dan juga yang sudah mendoakan kami sekeluarga. Insya Allah mudah-mudahan kami sekeluarga bisa sabar dan tabah menghadapi cobaan, karena hanya berselang 1 minggu, Senin pekan lalu 4 Januari ayah kami berpulang, kemudian yang Senin kemarin ibunda kami menyusul tanggal 11 Januari. Jadi kalau dari penyakit Pak, sebetulnya ini dari tetangga sebelah
berderet gitu ya dampaknya, ada kena COVID karena ada komorbid. Ayah saya itu lebih kenanya komorbidnya itu ginjal, ya kemudian ibu saya itu ke paru, tapi sudah komplikasi ke yang lain seperti itu. Jadi ini yang sekarang di Wisma Atlet ini karena kemarin dampingin ayah dan ibu saya dari awal gitu. Jadi kita dites, yang 5 kena positif, nah yang alhamdulillah yang 2 lagi yang tinggal serumah ini negatif, kakak ipar dan ponakan saya negatif, sudah 2 kali tes swab sudah negatif. Nanti mohon doanya juga setelah tausiah dari Ustadz Komarudin, mohon doa untuk keluarga kami dan khususnya dan umumnya bagi untuk kita semua sekeluarga. Jadi dari kasus yang terakhir ini Pak, kita baca nih rekor ya tembus 1.000 sehari sampai 11.000 hari ini untuk yang COVID-nya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya dari kakak saya Mbak Tri yang di Wisma Atlet, ada yang mau disampaikan nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang di Wisma Atlet berlima mohon doanya dari Bapak Ibu semua dari Muhammadiyah, dan kami mohon semoga kami semua pada swab yang kedua nanti hasilnya negatif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu Pak Masuri cukup dari kami, dari pihak keluarga. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara Ustadz Masuri. Billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah. Nama-nama yang di apa? Yang di Wisma Atlet yang sakit siapa? Nama-namanya Ustadz. Saya WA ya Ustadz ya. Ya. Wala WA-nya kan dipakai ini. Oh iya. Sebutin namanya ya Ustadz ya. Namanya itu yang pertama Tri Purwanti. Bentar. Ya. Oke. Tri Purwanti, yang kedua Rianto. Oke. Yang ketiga Yuniawati. Oke. Ya, itu kakak saya, 3 orang kakak kandung Pak. Yang keempat kakak ipar saya Akmal, Bang Akmal. Oke. Yang kelima ini namanya Febrian Claudio, Muhammad Febrian. Matur. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Jamaah majelis takziah virtual ya. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang sekaligus nanti akan ditutup dengan doa yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Komarudin. Kepada beliau kami persilakan. Oke, mantap. Kita dikasih waktu berapa menit, Mas? Berapa menit Pak Ded? Bebas Ustadz. Bebas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul
innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Para pentakziah yang kami muliakan, yang kami hormati, khususnya kepada Mas Dedi Marwanto, seluruh keluarga besar, Allahu yarham Ibunda Paryanti yang barusan dipanggil oleh Allah, bahkan dalam waktu sepekan kehilangan dua orang yang tercinta, yaitu ayah dan bunda. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dalam waktu yang sempit, dalam lingkungan keluarga dipanggil dua yang cinta. Untuk itu, pertama kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dan terlebih karena wafatnya, kalau tadi disampaikan sakit paru, apalagi ditambah dengan wabah yang sekarang, kalau kita menyelam ke dalam, kalau kita mengingat sabda Rasulullah 18 tanda husnul khotimah, insya Allah sakit paru itu juga sebagai ujian Allah yang bagi orang mukmin diuji itu dan dipanggil oleh Allah, insya Allah husnul khotimah. Amin. Dan yang kedua, karena wabah juga insya Allah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah double, Mas. Ini jadi Amin. boleh kita berduka yang kayak apa saja, tapi Allah lebih sayang pada beliau, sehingga kita semuanya apabila ada yang berduka seperti itu, langsung kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kepada keluarga kami mengucapkan Allahumma ajirlahu fi musibatahu waqluhu khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala berlipat ganda atas musibah yang menimpa keluarga Allahu yarham Ibun, Allahu yarhamha Ibu Paryanti, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran berlipat ganda atas musibah dan diberikan kemuliaan yang lebih baik. Amin. Amin. Selanjutnya, kepada ibunda yang telah dipanggil, kita mengucapkan Allahumma ghfirli Ibu Paryanti binti Wiryo warfa' darajataha fil mahdiyina wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fiha. Ya Allah, ampuni dan maafkan hamba-Mu Ibunda Paryanti binti Wiryo, angkatlah derajatnya sebagai hamba-Mu yang soleh di dalam surga, lebarkan kuburnya, terangi di dalamnya, jauhkan azab kubur darinya, jadikan kuburnya sebagai pintu surga untuknya ya Arhamar Rahimin. Bapak-bapak dan semuanya yang mengikuti takziah ini, memang dalam beberapa hari ini, kalau saya cerita dari kira-kira 1 bulan ini, hampir setiap berapa hari ada terus yang wafat. Di lingkungan saya sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan. Saya malam kemarin mendapatkan sesuatu yang sangat saya sampai sekarang belum membuat saya tenang. Ada seorang ibu ditinggal wafat suaminya, ditinggal wafat suaminya karena COVID. Ibu tidak bisa mendampingi sakitnya, tidak bisa mengantarkan untuk mentalkin, bahkan juga terjauh dari anak-anaknya karena anaknya juga ada yang COVID dan anaknya yang satu ada di pondok pesantren di Gontor Ponorogo.
Bayangkan bapak-bapak dan semuanya, seorang ibu ditinggal suami tanpa didampingi keluarga sama sekali. Bahkan tidak bisa mengantarkan untuk menalkin dzikir pun tidak bisa. Masya Allah. Tapi Allah kelihatannya memang membimbing beliau mengakhirkan dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Yaitu semuanya diberikan kemudahan dalam urusan yang tadinya harusnya dikubur di Cengkareng ternyata bisa pindah ke Tambun dan akhirnya bisa seluruh keluarga bisa mengantarkan semuanya. Banyak sekali kisah-kisah yang sekarang ini kalau kita mau menyalem, tapi semuanya kita ayo berusaha untuk kembali kepada Allah. Allah memberikan pesan kepada kita semuanya dan Rasulullah juga sudah mengingatkan kafa bil maut wa'idan, kafa bil maut mau'idah. Jadikan kematian ini pelajaran untuk kalian. Jadikan kematian ini adalah peringatan untuk kalian. Dan yang menarik pada saat sekarang ini, tidak mesti yang tua duluan, bisa jadi yang muda duluan. Bapak-bapak dan semuanya pentayah yang kami hormati, suara saya bagus, Bapak? Bagus, Jelas, Pak, Ustaz. bagus. Jelas, Ustaz. Jelas. Terima kasih. Jadi, ayo kita semuanya menyelam ke dalam. Yang pertama saya urut saja dulu. Kaitannya dengan ibunda kita ini, termasuk ayahanda, termasuk ya mudah-mudahan yang saat ini berada di Wisma Atlet semuanya Allah memberikan obat penyembuh, menurunkan sehingga bisa kembali ke tengah-tengah keluarga. Tapi yang jelas yang Bapak yang dan Ibunda yang sudah dipanggil dengan riwayat penyakitnya tadi, kalau ayahanda ibunda ini masih sholat, dalam Islamnya masih dalam keadaan taat, itu semuanya insya Allah semuanya husnul khatimah. Kenapa yang seperti itu? Jadi, kalau kita menyelam ke dalam dari 18 tanda husnul khatimah, yang pertama adalah apabila saat akhir hayat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan kalau hadis yang sangat terkenal kita semuanya udah sering mendengar, yaitu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah taqala jannah. Siapa saja yang akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilallah, surga baginya. Itulah makanya kita sebagai seorang mukmin punya kewajiban. Siapa saja yang akan wafat, apalagi keluarga, hendaknya kita mentalkin atau mengajari untuk bisa mengucapkan kalimat itu atau mengingatkan mengucapkan kalimat itu, yaitu lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ajarkan orang yang akan wafat di antara kalian la ilaha illallah. Yang kedua yaitu orang yang diakhirkan dengan husnul khatimah, yaitu seorang mukmin yang diwafatkan di hari Jumat atau malam Jumat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan mamin muslim yamutu yaumil jum'ah au lailatil jum'ah illa waqahu fitnatal qabr. Jadi siapa saja seorang mukmin yang dipanggil oleh Allah, yang diakhirkan hayatnya oleh Allah di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah atau kecuali Allah akan membebaskan dia dari azab kuburnya. Jadi insya Allah dia sudah terbebas dari azab kubur yang kita juga semuanya berdoa mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab kubur. Jadi hamba-hamba Allah yang wafat dari Jumat atau malam Jumat mendapatkan anugerah. Dan yang ketiga orang yang wafat yang dalam jidatnya waktu wafat itu di jidatnya keluar air atau keringat yang biasanya yang kalau kita menyaksikan di rumah sakit itu ada semacam bentol-bentolan air begitu. Nah itu juga tanda husnul khatimah. Dan selanjutnya yang keempat, hamba-hamba Allah yang dalam keadaan berjuang menegakkan agama Allah yaitu perang jihad. Yang kelima,
dan seterusnya saya tidak akan bisa saya bahas satu persatu karena 18 yaitu termasuk ibu yang melahirkan kena wabah penyakit karena tertimpa reruntuhan atau musibah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi insya Allah yang peristiwa saat ini kita lakukan takziah ini, kita semuanya mudah-mudahan Allah memberikan anugerah ampunan dan memanggilnya dalam keadaan mendapatkan kasih sayangnya dan ditempatkan yang mulia di sisinya di dalam Jannatun Naim ya Arhamar Rahimin. Bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya saya hanya pengen mengingatkan siapa yang pengen mati mudah gitu. Nah, pengen yang mati mudah gitu. Nah, jadi matinya nggak susah. Nah, pengalaman kita di rumah sakit kalau bapak-bapak dulu pernah baca WA yang pada beredar bahwa kita menyampaikan yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu sekitar 7%, terus karena ini, karena itu. Nah, sekarang saya hanya ingin mengingatkan bagaimana caranya kita wafat mudah. Nah, satu, pengen wafatnya mudah Bapak dan ibu-ibu semuanya, usahakan setiap hari kita menjaga sholat yang 5 waktu. Ringan gitu. Jadi alhamdulillah Allah itu mentakdirkan untuk wafat mudah itu tidak ukurannya harus kaya, tidak harus pinter, tidak harus jadi pejabat, tidak harus gitu. Tapi ukurannya sederhana banget. Nah, yaitu usahakan jaga sholat yang 5 waktu. Syukur yang kakung berusaha untuk di masjid, berjamaah dan seterusnya. Pokoknya sholat ini kita jaga betul. Itulah kuncinya Rasulullah menyampaikan sabdanya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sa'iru amalih, fa in fasadat sa'iru amalih. Permulaan nanti yang dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semuanya menjadi bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, udah otomatis jelek. Sholatnya belang bentong, ya akhirnya amalnya menjadi belang bentong dan seterusnya. Jadi yang pertama sekali ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ayo kita pelihara yang sholat ini. Dan mohon dengan hormat ini karena kita di depannya Pak Guru semuanya, Ibu Guru semuanya, penekanan kaitannya dengan sholat ini, nah kita tanamkan betul gitu kepada anak didik kita. Bahkan sukses kita juga insya Allah kalau pengalaman saya itu menjaga sholat dan berusaha untuk sholat seluruh sunat-sunat yang tambahan itu kita biasakan, umpamanya sholat tahajud, sholat yang mengikuti sholat wajib yaitu sholat rawatib. Nah, kita berusaha juga untuk sholat tahiyatul masjid setiap masuk masjid sehingga kita datang ke masjid sebelum azan dan seterusnya kita jaga betul. Oke. Terus yang kedua, Bapak-bapak yang saya hormati, ingin kita ini kalau wafat dimudahkan oleh Allah, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, membaca firman Allah, senantiasa tadarus Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena Quran yang kamu baca itu akan menjadi syafaatmu sendiri nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita ini pengen mudah menjumpai Allah, rajinlah membaca firman Allah. Ya, jadi kuncinya juga seperti itu. Terus yang ketiga, nah saya yang pendek-pendek nggak. Yang ketiga, usahakan kita juga senantiasa menjaga atau senang gemar datang di Baitullah. Ini takziah maknya Pak Dedi. Karena apa? Nah, karena memakmurkan masjid itu otomatis, nah kita akan terikat hati kita dengan Baitullah, otomatis terikat dengan Allah dan seterusnya. Setelahnya di masjid kita akan banyak zikir, akan banyak
mengingat Allah, banyak istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi siapa saja yang rajin ke masjid, itu insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan apapun. Dan yang keempat, usahakan kita ini untuk senantiasa gemar bersedekah. Nah, jadi orang yang tidak yang tidak pelit, tapi maksud saya enggak pelitnya, tidak kemantil dengan harta gitu. Jadi gampang melepaskan harta itu juga insya Allah mudah sekali nanti pengalaman kita itu wafatnya itu mudah sekali, tidak akan terkendala karena nggak ada lagi beban kaitannya dengan dunia, sehingga orang nyah-nyoh kalau orang Jawa itu insya Allah akan itulah Rasulullah menyampaikan inna sadaqatul muslim tajidu fil umri wa tamnawan mitatasyu. Jadi sedekah seorang muslim itu akan memanjangkan umur dan akan menghindarkan dari kematian yang buruk, dari akibat yang buruk. Jadi orang yang sedekah, bahkan kepada ibunda, kakanda yang semuanya saat ini sedang dirawat, itu kaitannya dengan sedekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, dan tolaklah balamu dengan doa. Jadi Khasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wa aidu lil bala'i du'a. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Allah melalui Rasulnya, nah ini juga kiat-kiat kita dalam perawatan. Satu yaitu tadi bentengi hartamu dengan zakat. Jadi pengen zakat kita berkah, yaitu jangan pengen harta kita berkah, usahakan sedekah, usahakan zakat, jangan sampai tidak dizakati. Terus yang kedua, kaitannya dengan sakit dan penyakit, terutama sakit hati, usahakan jangan terlalu mencintai harta, tapi usahakan kita bisa berinfak, bersedekah. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, kaitannya dengan hadis ini adalah tolaklah bala yang akan menimpa dirimu dengan berdoa. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir Allah selain berdoa, memohon kepada Allah. Nah, untuk itu di saat sedang kita kena musibah yang seperti ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak mohon kepada Allah. Nah, terus yang kelima, yang ringan-ringan saja, yang pengalaman kita di rumah saya nggak bisa cerita satu persatu kaitannya dengan kasus ini, yaitu usahakan kita banyak-banyak bersilaturahim, terutama dalam keluarga. Jangan sampai ada permasalahan keluarga yang akhirnya memutus hubungan kekeluargaan. Karena Rasulullah wanti-wanti dengan sabdanya, itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Nah, pengalaman kita, kalau orang hubungan dengan kemasyarakatannya, dengan keluarganya, dengan siapapun bagus, itu biasanya insya Allah sakitnya tidak akan berat dan wafatnya juga akan mudah. Nah, terus yang paling pokok lagi, yaitu kaitannya dengan pengen kalau wafat itu mudah, banyak istighfar, taubat kepada Allah. Jadi mumpung, nah ini bukan maksudnya ya mumpung gitu, tapi maksud saya di saat kita sedang istirahat, banyak istighfar. Nah, dan yang kedua paling banyak mohon kepada Allah. Nah, itulah bapak-bapak yang saya hormati yang kaitannya dengan takziah kita ini. Dan kepada mbak-mbak kita dan mas-mas kita yang saat ini sedang di rumah
sakit atau sedang dalam perawatan. Satu, ya, minta tolong. Ya, minta tolong. Tetap satu kembalinya yang pertama adalah usahakan senantiasa sholat di awal waktu. Ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi pengen goal kita ini bagus. Satu, sabar. Yang kedua, sholat. Sholat itu termasuk doa. Nah, jadi dekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sholat sekhusyuk mungkin. Dan usahakan semuanya sholat, baik yang wajib maupun sunnah, karena kita dalam kondisi istirahat, usahakan semuanya dikerjakan. Jadi umpamanya sholat sunnah yang mengiringi rawatib, yang 5 waktu semuanya dikerjakan. Sholat sunnah duha dikerjakan. Sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail dikerjakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sholat sunnah yang biasa mengiringi, yang ada keutamaan semuanya kita kerjakan. Nah, terus yang kedua, nah ini apa? Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, sewaktu mohon ampun kepada Allah itu juga jangan hanya sekedar terbatas pada diri kita sendiri, tapi juga mohonkan ampun kepada kedua orang tua. Nah, jadi umpamanya Allahumma gfirli dunubi wali walidayya. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya, dan seterusnya. Nah, jadi usahakan ingat bahwa kita ini adalah tabungan terbaik untuk orang tua. Walaupun kita dalam kondisi tidak sehat, usahakan kita berusaha untuk terima kasih kepada orang tua melalui Allah, yaitu memohonkan ampun atau istighfar anak kepada kedua orang tua dan untuk kita sendiri. Nah, terus yang ketiga, nah, ini usahakan setiap kita ini mau minum obat, mau makan, mau apa, nah itu usahakan kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Nah, surat Al-Fatihah 7 kali itu obat. Nah, selesai baca Fatihah 7 kali, umpamanya kita minum obat, nah itu kalau hafal itu kita membaca doa minum obat yang agak panjang. Tapi kalau umpamanya tidak hafal, langsung setelahnya baca Fatihah tadi langsung Allahumma shfini, Allahumma shfini, Allahumma shfini. Ya Allah, obat ini jadikan penyembuhku. Jadikan obat ini sebagai penyembuh penyakitku dan seterusnya. Jadi Allahumma shfini, Allahumma shfini, Allahumma shfini. Terus yang keempat, tentu yang jangan sampai tidak patuh dengan nasihat dokter. Protokol kesehatan apapun yang harus kita kerjakan itu juga, karena memang itu sesuatu yang. Tapi yang paling pokok lagi, usahakan kita tidak gampang panikan. Nah, makanya kalimatnya sabar. Sabar itu sebetulnya berani malah. Sabar itu pola berani, nah, dan berusaha untuk sekuat tenaga lepas dari hal yang sedang menjangkit, sehingga harus ada kemauan nafsu yang tidak semuanya, yang tidak itu malah semuanya berusaha untuk dilawan, sehingga punya kekuatan mental yang bagus untuk tetap bangkit. Nah, jadi insya Allah dengan sabar, dengan kemauan yang keras, dan aturan dipatuhi. Nah, terus yang keempat, nah itu yang keempat atau kelima, itu usahakan berusaha untuk zikir terus ya. Nah, kalau usahakan setiap pagi dan petang jangan sampai enggak zikir dan pagi dan petang, sehingga sewaktu kita mohon kepada Allah, Allahumma afini fi badani, ya Allah
sembuhkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, afiatkan badanku. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Nah, ya Allah, afiatkan pendengaranku. Terus Allahumma afini fi basori. Ya Allah, afiatkan penglihatanku. Itu diberikan konsentrasi yang bagus. Dan kalimah-kalimah kaitannya dengan mohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari sakit dan penyakit. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Zikir pagi dan petang yang bukunya kayak yang buku kecil kayak ini lah, Pak. Nah, Mbak, mungkin ini kalau harganya kalau nggak salah masih 6.000 kalau kita beli di toko-toko buku. Nah, biasakan menjadi kebiasaan setiap pagi dan petang. Nah, terus sewaktu kita ini tahajud malam, nah merintihlah kepada Allah. Nah, yaitu, ya Allah, saya masih punya tanggung jawab yang harus kami selesaikan ini. Kalau kaitannya dengan keluarga, ya pokoknya merintih kepada Allah bahwa akan menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan pengen berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagus-bagusnya. Nah, dengan pendekatan hati yang tulus, yang ikhlas, nah insya Allah kemudahan untuk sehat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaitannya dengan zikir zikir kaitannya dengan sakit. Nah ini mas-mas dan mbak-mbak, saya dan kita semuanya yang hadir, ada zikir di kala sakit. Nah, ada zikir di kala sakit. Yaitu ini hadis riwayat Imam Tabrani Imam Turmudi, yaitu gini. Siapa saja yang sakit, zikir dengan kalimah ini dalam sakitnya, kalimahnya yaitu la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi zikirnya lima-limanya dengan gunakan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup dengan sambil la ilaha illa billah. Kita ulang. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Nah, Rasul bersabda, siapa saja yang sakit zikir dengan kalimat ini dalam sakitnya, maka jasadnya haram tersentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Nah, kalau sampai diwafatkan, insya Allah dapat dipastikan husnul khatimah. Tapi kalau diberikan kesehatan, insya Allah dengan sehatnya itu akan mengantarkan imannya naik, ketakwaannya bagus, kesabarannya bagus, ketawakalannya bagus, dan seterusnya. Insya Allah bahkan bukan itu, rezekinya juga menjadi bagus, keluarganya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi kita ulang, ya, lima-limanya diawali dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Nah, yes, itu. Nah, terus kepada kita semuanya keluarga, nah, termasuk nanti kita, terutama keluarga, tolong didoakan semuanya yang sakit,
Itu begini. As'alullahal azim. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. As'alullahal azim. As'alullahal azim. Bil arsil azim. Yasfia. Nah, sebut namanya. Atau kalau enggak tahu ya ayyasfiaka. Sembuhkanlah mereka. Sembuhkanlah. Iya, sembuhkanlah. Jadi gitu. Nah, kalau Ibu Tri Purwanti ya Ayyasfian Putri Purwanti. Nah, gitu. Jadi gitu. As'alullahal azim. As'alullahal azim. As'alullahal azim. Rabbil arsil azim. Ayyasfian. Ayat Putri Purwanti sifaan la batiru sakoma. Atau nah sekarang ibu-ibu yang pada sakit atau bapak yang sedang sakit sama as'alullahal azim, as'alullahal azim, as'alullahal azim, Rabbil arsil azim ayyasfiyani, ya Allah sembuhkanlah aku. Ayyasfiyani, ya Allah sembuhkanlah aku. Nah gitu. Nah karena kita yang mendoakan menjadi ayyasfiyaka. Jadi as'alullahal azim, as'alullahal azim, as'alullahal azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu zat yang agung. Rabbil arsil azim. Tuhan ars yang agung. Ayyasfiaka agar menyembuhkan kau. Nah, kalau ibu yang sakit, ayyasfiani, sembuhkanlah penyakitku. Begitu. Nah, jadi kalau umpamanya ngapalkan ini juga nggak bisa langsung pakai bahasa yang punya kita, bahasa kita saja. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Engkau zat yang maha agung. Tuhan ars yang agung. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Bisa-bisa begitu. Nah, monggo kita ulang yang apa? Yang zikir dikala sakit udah pada hafal belum? Kira-kira atau Ustadz Dedi hafal belum Ustadz Dedi? Dicoba. Belum lancar, Ustaz. Enggak, apa enggak? Kira-kira kan itu 5. Iya. La ilaha illallah. Akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, wahdah. La ilaha illallah, wahdahu la syarika. La ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba ibu yang lancar, Pak. Coba jawab, Bu. Ibu sinten ini yang difoto coba. Bu Nur. Bu Nur. Ya coba Bu Nur. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, lulus 100. Kalau ada di sini tak kasih buku, Bu. Makasih, Ustaz. Bagus. Jadi mudah-mudahan semuanya. Jadi ini zikir dikala sakit. Nah, coba tolong ini ibu-ibu kalau nanti ini karena guru semua minta tolong ini juga disampaikan kepada murid. Nah, jadi zikir dikala sakit. Nah, nanti biar bisa ngajarkan, bisa nyampaikan kepada bapak ibunya kalau pas lagi sakit. Nah, terus yang kedua sekarang sebagai tambahan saja, zikir mau masuk ruangan orang sakit atau juga waktu besok. Nah, yaitu zikirnya begini. La ba'sa tohurun insyaallah. La ba'sa tohurun insyaallah. La ba'sa tohurun insyaallah. Monggo. La ba'sa tohurun insyaallah. Nah, langsung 100 nih. Jadi itu zikir mau masuk ruangan
orang sakit atau mendoakan orang sakit. Jadi terjemahannya tidak mengapa, mudah-mudahan sehat, bersih, tidak tertularkan, insya Allah atas kehendak Allah. Jadi hadis itu riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi ya kelihatan yang dikir-dikir yang pendek, nah mudah-mudahan yang seperti ini membawa manfaat pada kita semuanya. Nah, terus yang paling pokok sekali lagi kaitannya dengan sakit dan penyakit itu berusaha untuk sabar sebagus-bagusnya dan tawakal kepada Allah sebagus-bagusnya. Jangan sampai minum obat, minum air, minum apa, pokoknya yang mau memasukkan sesuatu ke badan, nah itu tidak disertai zikir. Itu aja wanti-wanti saya. Oke, mungkin itu saja Ustadz Dedi. Ada yang mau disampaikan sebelum kita berdoa? Ada yang mau komentar? Monggo. Ya ada Ustadz. Lanjut aja Ustadz. Iya. Cukup Ustadz. Panjang banget ya. Iya. Sekarang monggo. Nah karena sunnahnya membaca kalau kaitannya dengan orang sakit dan kebetulan itu ada yang wafat. Maksud saya membaca Fatihahnya 7 kali, lah baru kita berdoa. Nah sekaligus yang kita semuanya mohon kepada Allah mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada ibunda yang dipanggil. Nah, Bapak yang sudah wafat itu Pak Wirjo ini? Bukan Pak, Pak Awaludin Mu'in bin Abdul Mu'in. Awaludin Mu'in bin Abdul Mu'in. Awaludin Mu'in bin Abdul Mu'in ya. Ya Ustaz. Oke, terima kasih. Mari kita semuanya mohon kepada Allah, tolong semuanya konsentrasi yang bagus dan kaitannya dengan kita ini mendoakan yang wafat, minta tolong terutama juga yang sakit. Nah itu kita minta tolong doanya sekhusyuk dan seikhlas mungkin. Oke. Mari kita awali doa kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك 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 نعبد 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 وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا 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 الصراط 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 المستقيم المستقيم صراط صراط الذين 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 أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله رب الحمد العالمين لله رب الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم يوم الدين الدين إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط 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 المستقيم صراط المستقيم الذين صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم المغضوب عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين آمين Alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الرحيم الدين مالك إياك يوم نعبد الدين وإياك اهدنا وإياك الصراط نستعين المستقيم اهدنا صراط الصراط الذين أنعمت عليهم صراط غير الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين الضالين Astaghfirullahaladzim. عظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم Huwal hayyul qayyum wa atubu أتوب أتوب إليه إليه astaghfirullah أستغفر الله الله العظيم العظيم alladzi la لا 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 إله 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 إلا إلا الله هو الحي وحده القيوم لا شريك له atubu ilaih أستغفر astaghfirullah الله الله العظيم العظيم الذي لا إله الذي لا لا إله إله إلا إلا الله الله وحده وأتوب لا إليه وأتوب إليه A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat آمين wal mu'minat al-aqya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma inni ibunda Parianti bin Wirjo fi dhimmatik wa hablil jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haq waghfir laha warhamha innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni Bapak Awaluddin Mu'in bin Abdul Mu'in warfa' darajatahu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma inni Bapak Awaluddin Mu'in bin Abdul Mu'in fi dhimmatik wa hablil jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haq
faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni 'abduka wa ibnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an 'adabih in kana muhsinan hasanatih wa in kana musian fatajawaz anhu. Allahumma wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha al-islam wa anta qabadta ruhaha wa anta alama bisirriha wa alaniyatiha. Ji'na sufa'an lahu faghfir lahu dzambahu. Ji'na sufa'an lahu faghfir lahu dzambahu. Ji'na sufa'an lahu faghfir lahu dzambahu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Ghafur ya Rahman. Pada malam ini ya Rabb, kami bersilaturahim dalam rangka takziah atas berpulangnya keharibaanmu ibunda kami Ibu Parianti binti Wiryo, juga atas berpulangnya rahmatullah keharibaanmu Bapak Awaluddin Mu'in bin Abdul Mu'in. Ya Rabb, kedua hambamu ini adalah hamba yang lemah. Untuk itu maafkan dan ampuni seluruh dosa dan kesalahannya ya Arhamar Rahimin. Ampuni dan maafkan seluruh dosa dan kesalahannya ya Arhamar Rahimin. Ampuni dan maafkan seluruh dosa dan kesalahannya ya Arhamar Rahimin. Kasih sayangilah beliau ya Arhamar Rahimin. Rahmatilah beliau ya Arhamar Rahimin. Terimalah kedatangannya. Terimalah kedatangannya. Terimalah seluruh amal solehnya. Dan lipat gandakan pahalanya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kedua hambamu ini adalah hamba yang lemah. Untuk itu ya Rabb, bebaskan beliau dari azab kuburnya. Jadikan kuburnya sebagai pintu surga untuknya. Lebarkan kuburnya. Terangi di dalamnya. Ya Rabb, kami semuanya bersaksi bahwa hambamu ini sampai dengan akhir hayat adalah ahlu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Untuk itu ya Rabb, pertemukan beliau dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti ya Arhamar Rahimin. Demikian pula kami semuanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Ibunda Parianti serta hambamu Bapak Awaluddin meninggalkan keluarga besarnya. Ya Rabb, berikanlah pahala berlipat ganda atas musibah yang menimpa keluarga. Jadikan putra-putrinya semuanya menjadi tabungan terbaik untuknya. Dan ya Rabb, kuatkan kesalehannya, kuatkan ketakwaannya, kuatkan kesabarannya, kuatkan ketawakalannya, kuatkan kesehatannya, kuatkan silaturahimnya, dan jangan goncangkan keluarga karena ditinggal wafat olehnya ya Arhamar Rahimin. Sekali lagi jadikan putra-putrinya menjadi tabungan terbaik, harta termulia untuknya, yang menentramkan kedua hambamu menghadap keharibaanmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Di saat kami sedang bertakziah ini ya Rabb, hambamu Tri Purwanti, Rianto, Juniawati, Akmal, Muhammad, Febrian mendapatkan ujian darimu berupa sakit dan penyakit ya Rabb. Sedang Engkau adalah zat Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau semata. Dari itu ya Allah, sembuhkanlah hamba-hambamu yang saat ini sedang berbaring mendapat ujian darimu ini ya Rabb, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Melalui perawatan dan pengobatan yang beliau ikhtiarkan. Sehingga hambamu bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya Arhamar Rahimin. Lebih mampu meningkatkan iman dan takwanya kepadamu ya Arhamar Rahimin. Juga demikian ya Rabb, kami semuanya mohon kepadamu. Jauhkan kami semuanya dari hal-hal yang tidak kami inginkan.
maupun wabah yang saat ini menimpa masyarakat kami ya arhamar rahimin. Berikanlah kami semuanya sehat walafiat ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Hamba-Mu Ibunda Parianti serta Bapak Awaluddin adalah peringatan dan pelajaran untuk kami ya Rabb. Beliau Engkau panggil dan pasti panggilan itu akan Engkau pergilirkan kepada kami semua pula ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, kapan saja Engkau hendak mengakhirkan hidup kami, akhirkan kami semua husnul khotimah. Mampukan kami semuanya ya Rabb mengakhiri hidup dengan kalimah La ilaha illallah. Dan panggillah kami semuanya dengan panggilan mesra-Mu. Panggillah kedua hamba-Mu ini dengan panggilan mesra-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk itu ya Rabb, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan ketakwaan kami, kuatkan kesabaran kami, kuatkan kesyukuran kami, kuatkan istighfar kami, kuatkan rezeki kami, kuatkan kesehatan kami, kuatkan silaturahim kami, dan jangan Engkau uji kami yang kami semuanya tidak mampu memikulnya ya arhamar rahimin. Engkau pelindung kami, Engkau penolong kami dalam dunia dan akhirat ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Sekali lagi kami mohon kepadamu keafiatan hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berbaring mendapat ujian-Mu, dan terlebih kepada keluarga hamba-Mu. Allah yarham Ibunda Parianti dengan Bapak Awaluddin. Jadikan putra-putrinya mampu sujud di Baitullah Mekah Al-Mukarramah, sehingga putra-putri dan cucu-cucunya semuanya mampu melaksanakan seluruh syariat Islam yang 5, sehingga sempurnalah agamanya. Demikian pula kami semuanya dan anak-anak cucu-cucu kami semuanya ya arhamar rahimin. Jadikan kami semuanya, generasi kami semuanya sebagai hamba yang berguna bagi agama-Mu, bagi masyarakat dan bagi bangsa kami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, sekali lagi kami mohon kepadamu, jauhkan kami semuanya dari musibah yang saat ini menimpa dalam masyarakat kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Sattar, Ya Razzaq, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Astaghis wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal dan menjadi hamba yang ahli sabur dan ahli syukur. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tausiah dan ditutup dengan pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Komarudin. Mudah-mudahan kesemuanya kita dapat memakluminya dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan khususnya bagi keluarga besar dari almarhumah Ibu Parianti binti Bapak Wirdo dan Bapak Dedi Parwanto khususnya, untuk senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah ini, dan bagi seluruh kakak-kakaknya yang berada di Wisma
Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dan Amin. ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya juga 12 hari, saya juga alumni Wisma. Alhamdulillah. Saya semangat, tetap semangat pokoknya. Jangan lemah, tetap semangat. Ingat yang dibilangin sama Pak Ustadz Komar tadi, doa, istighfar, syahadat, sholawat, jangan lupa, itu semuanya dikerjakan aja. Insya Allah kita semuanya akan sehat selalu. Amin. Nah, ya, terima kasih. Kita tutup saja acara kita pada malam hari ini. Mas, Ustadz Masyuri, ada Ustadz Komarudin mau apa? Enggak. Oh ya, Ustadz. Yang sakit kalau masih bisa dikirim minum minyak zaitun. Oh, minyak zaitun. Oh ya, Ustaz. Nah, terus dibacakan surat Al-Fatihah dulu. Nah, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas dan ayat kursi. Itu kan ayat-ayat penolak balak semua kan? Ayat penyembuh semua. Nah, jadi habis itu langsung tadi doa yang pendek tadi. Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Allahumma shfini, sembuhkanlah aku. Kalau enggak hafal Allahumma shfini, ya Allah, dengan ayat-ayatmu yang agung, dengan firmanmu yang agung, sembuhkanlah aku. Oke? Jadi Allah nanti mudah-mudahan semuanya jadi jalan kebaikan untuk kita semua. Oke, makasih. Amin. Baik, ya Bapak Ibu semuanya, kita tutup dulu acara kita pada malam hari ini. Ya, dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam tutur kata atau yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak kita bisa komunikasi dengan yang di Wisma? Mungkin kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan masalah sakit dan penyakit. Masalah doa. Boleh Ustadz. Mbak Tri, ada yang mau ditanyain sama Ustadz? Untuk yang lain mungkin bisa kalau mau live duluan nggak apa-apa. Terima kasih untuk jamaah Ar-Rahim, untuk Bapak Ibu Guru dan Ibu Guru yang ada dari sekolah lain, dari orang tua murid juga terima kasih. Silakan Mbak Tri. Ya. Ya, silakan Ustadz Masyuri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, kami berlima yang ada di Wisma Atlet ini tiap hari kami tak henti-hentinya berzikir, ikhtiar dan juga membaca kedua orang tua. Dan kami juga mohon sekali lagi tuntunan dari Pak Ustadz, kiranya doa apakah yang sekiranya lebih pas dan lebih lebih afdol gitu agar kami bisa lebih cepat sembuh dan bisa hasil negatif pada swab yang kedua nanti. Begitu aja Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang zikirnya satu kaitannya dengan Quran dulu ya. Quran dulu. Baca lam yakunil, apal semua enggak? Lam yakunil ladzina kafaru. Itu sama dengan separuh Al-Quran. Jadi kalau dibaca 2 kali seolah-olah kita khatam Al-Quran. Nah, terus yang kedua idza zulzilatil ardu juga separuh Al-Quran. Terus wal adiyat juga separuh Al-Quran. Nah, jadi dibaca 2 kali sehingga seolah-olah kita mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Nah, terus Al-Hakumut itu 1/4 Al-Quran, Mbak. Iya. Itu 1/4 Al-Quran. Nah, terus Idza Ja'a Nasrullah juga 1/4 Al-Quran. Terus Qul Huwallah itu 1/3 Al-Quran. Nah, coba maksud saya, tolong itu dipakai zikir sehingga dengan sekali dengan 2 kali, terus 4 kali, 3 kali, itu seolah-olah kita mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali. Gitu. Nah, siap. Terus usahakan kalau habis baca itu langsung baca Fatihah kayak tadi, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas 3 kali. Iya, terus baca Fatihahnya 7 kali. Nah, terus tiupkan di air minum. Airnya minumnya Mbak kan? Terus habis itu, habis sholat gitu, pokoknya gitu. Nah, itu langsung ditiupkan air minum. Nah, terus niatkan ya Allah untuk
menjadi penyembuh, ngusir penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi insya Allah bukan hanya COVID-nya aja, insya Allah nanti semuanya penyakit pergi gitu. Iya, betul. Iya. Itu Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. kan mudah. Terus yang kedua, Iya. nah kaitannya dengan kalau wudhu itu usahakan sewaktu kumurnya pakai dengangak gini Mbak, gitu di apa airnya di apa disembur dari luar gitu, dibuang, gitu. Kalau wudhu. Nah terus waktu hidung juga seperti itu, disedot, gitu disedot gitu dengan biar sakit. Nah terus akhirnya nanti kalau sakit kan langsung bersin, siang gitu lah. Baru nah waktu bersin ya jangan lupa zikir gitu. Jadi itu insya Allah kalau pengalaman kita, kalau saya pas lagi jadi pembimbing ngaji apa dan sebagainya itu kita praktekkan, alhamdulillah insya Allah menjadi obat batuk, obat pilek, obat apa gitu. Mudah-mudahan itu insya Allah nanti juga apa penyakit yang ada di bisa ke mas-mas semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan lah lebih cepat. Amin. Yang jelas untuk mbak-mbak dan mas-mas kan biarpun sudah sembuh, katalah sembuh besok kan tetap aja harus ngikutin, harus 14 hari kan gitu masalahnya. Jadi manfaatkan sebagus-bagusnya di dalam itu aja. Jadi zikir yang paling ringan. Nah, ingat zikir pagi, petang atau habis sholat jangan lupa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hafal enggak, Mbak? Iya, sedikit lagi ulangin dah. Mau dicatat. Jadi ini penangkal bala, penangkal apa saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu doa penolak bala, zikir penolak bala. Iya, makasih Pak Ustadz. Enggak, satu lagi. Terus, iya. Itu ta'awud. Satunya lagi ta'awud, dibacanya harus 3 kali ya. Itu bentar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kalau mbaknya nanti zikir yang ini juga umpamanya pas mau minum yang air putih, boleh itu ditiupkan ke air langsung diminum. Kayak tadi, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Nah, sekarang yang terakhir, yang tadi doa udah apa belum? Yang tadi itu As'alullahal-azim, 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 Rabbil arsil azim, ayyasfiyani, ya Allah sembuhkanlah aku. As'alullahal-azim, 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 Rabbil arsil azim, ayyasfiyani. Dibacanya 3 kali itu, Mbak. As'alullahal-azim, 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 Rabbil arsil azim, ayyasfiyani. Nah, itu aja. Iya. Mungkin itu saja. Ada lagi kaitannya dengan ibadah? Enggak, Ustadz, udah cukup. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan sami-sami kita berdoa, insya Allah nanti kita habis tahajud juga langsung, kalau waktu tahajud nanti kita juga mendoakan mbak-mbak dan mas-mas semuanya. Makasih banyak Pak Ustadz, makasih. Ini kebetulan namanya semuanya saya tulis, jadi insya Allah nanti bisa. Kalau makasih banyak ya Pak Ustadz. Kalau umpamanya bisa bareng sebetulnya bagus juga, sana sholat, kita sholat langsung doa bareng kayak tadi.
Mbaknya yang mengaminkan, saya yang berdoa. Tapi nggak Iya. apa-apa. Biar nanti anu aja, napa? Iya. Mboten usah gitu. Pokoknya kita sama-sama ibadah, langsung saya nanti insya Allah mendoakan mbak-mbak semuanya. Sama mas-mas nggih. Nih, saya tulis. Oke, makasih. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke. Terus yang terakhir, mumpung mbak-mbak sedang sakit seperti ini, doakan tadi orang tua, doanya sedang orang yang sakit makbul, Mbak. Nah, dan istighfarnya anak kepada orang tua insya Allah jadi penyembuh. Iya, amin. Jadi istighfarnya anak kepada orang tua insya Allah jadi penyembuh. Nah, itu nyanan gitu. Minimal yaitu tadi Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga orang tuaku. Jadi itu Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Dzunubi wali walidayya. Ya. Pendek ya. Ya, mungkin itu, makasih. Kalau bangun tidur zikirnya apa, Mbak? Terima kasih Pak Ustadz. Enggak, kalau bangun tidur. Saya biasanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahul-azim astagfirullah gitu Pak Ustadz. Oh, itu bagus. Itu kan 100 kali. Ada yang pendek tapi sempit. Jadi gini. Bangun tidur itu langsung la ilaha illallah. Ya, setelahnya baca alhamdulillahilladzi gitu ya. Langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma gfirli dzambi. Jadi terakhir Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa-dosaku. Allahumma gfirli dzambi. Jadi diulang. La ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma gfirli dzambi. Tiap hari membaca ini jadi paketnya segitu. Iya, Pak Ustadz, makasih. Oke, makasih. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk kesembuhan. Amin. 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 Makasih banyak Pak Ustadz. Amin. Oke, makasih. Oke, nyun pamit nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Monggo Mas Dedi matur semandun, Mas Dedi saya nyun pamit, matur nuwun. Ustaz, terima kasih Trat. Pak Ustaz. Saya dalam live nggih.